Ada sebuah pulau yang letaknya di tengah kota. Tapi nggak ada orang yang boleh ke sana. Karena sejarahnya yang kelam. Pulau ini pernah jadi tempat ribuan orang dikurung karena penyakit menular. Dan salah satu penghuninya adalah seorang wanita yang bikin heboh satu negara. Namanya Mary Mallon. Atau yang lebih dikenal dengan julukan Typhoid Mary. Yang bikin heboh, dia bisa nyebarin penyakit mematikan kemana-mana. Tapi dia sendiri nggak pernah sakit sama sekali. Apa sebenarnya yang terjadi di Pulau North Brother ini? Siapa Mary Mallon sebenarnya? Dan kenapa sejarah tentang dia seolah-olah sengaja disembunyikan? Mari kita cari tahu. Kalau kamu buka peta New York dan zoom ke bagian East River, kamu bakal nemu pulau kecil yang bentuknya kayak setengah telur. Itu namanya Pulau North Brother. Meski dikelilingi kota super padat, pulau ini justru nggak berpenghuni dan tertutup untuk umum. Jadi bukan tempat liburan ya. Tapi dulu, ini adalah tempat orang-orang dibuang dan dibiarkan mati. Tahun 1885, pemerintah New York bangun Riverside Hospital di sana. Rumah sakit ini dikhususkan buat pasien penyakit menular kayak tuberkulosis, kolera, cacar air, dan demam tifoid. Makin kesini, makin banyak pasien yang dikirim ke sana. Dan sayangnya, nggak banyak yang keluar hidup-hidup. Makanya tempat ini sempat dijuluki Pulau Kematian. Bahkan, banyak warga lokal yang percaya, pulau ini beneran berhantu. Belum cukup horor? Tahun 1904, ada tragedi besar bernama kecelakaan kapal General Slocum. Kapal uap itu terbakar saat mengangkut 1.300 penumpang. Dan lebih dari 1.000 orang tewas. Sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Yang lebih bikin merinding lagi, banyak mayat mereka hanyut ke arah Pulau North Brother. Sejak saat itu, aura mistis dan menyeramkan di pulau ini makin kuat. Dan tempat ini berubah jadi legenda urban kota New York. Tapi tunggu dulu. Cerita sebenarnya baru dimulai, dengan munculnya Mary Mallon di part 2. Mary Mallon, alias Typhoid Mary, adalah seorang juru masak imigran dari Irlandia. Kerjanya di dapur rumah-rumah mewah di New York, sekitar tahun 1900-an awal. Masalahnya, setiap rumah yang dia masaki. Beberapa minggu kemudian, penghuninya jatuh sakit. Bukan karena masakannya gosong atau kebanyakan garam, tapi karena mereka kena demam tifoid, penyakit mematikan waktu itu. Yang bikin bingung para dokter, Mary sendiri nggak pernah sakit. Padahal semua orang yang kontak sama dia, satu persatu tumbang. Ternyata, Mary adalah carrier asimptomatik pertama yang teridentifikasi. Artinya, dia bawa bakteri penyebab tifoid, tapi tubuhnya sendiri kebal. Kayak zombie yang nggak jadi-jadi, tapi tetap nyebarin virus kemana-mana. Awalnya, Mary nggak percaya. Dia ngotot nggak sakit, merasa difitnah, bahkan nolak diambil sampel darah. Tapi lab menunjukkan hasil positif. Dia beneran bawa Salmonella typhi, si biang kerok tifoid. Karena dianggap berbahaya, Mary dikarantina paksa di Pulau North Brother. Selama 3 tahun pertama dia diasingkan sendirian. Tapi tahun 1910, dia dibebaskan dengan syarat nggak boleh masak lagi. Apakah Mary menurut? Tentu saja, tidak. Dia ganti nama, dan balik kerja jadi juru masak di rumah sakit. Dan, lagi-lagi, pasien mulai terkena tifoid. Akhirnya tahun 1915, dia ketahuan dan dikurung lagi di Pulau North Brother. Dan kali ini, seumur hidup.
Dia hidup sendirian di pulau itu selama 23 tahun, sampai akhirnya meninggal tahun 1938. Pertanyaannya, benarkah Mary sekejam itu? Atau jangan-jangan, dia cuma korban ketidaktahuan medis di zamannya? Apalagi, banyak orang curiga. Kenapa cuma Mary yang ditangkap, padahal carrier lain juga ada? Apakah karena dia wanita miskin dan imigran? Apakah ada unsur diskriminasi dalam kasus ini? Semua masih tertimbun misteri. Setelah Mary Malone meninggal dunia, Pulau North Brothers semakin ditinggalkan. Riverside Hospital resmi ditutup tahun 1963. Sejak itu, bangunannya dibiarkan terbengkalai. Sekarang, kalau kamu lihat dari udara, cuma ada reruntuhan yang diselimuti pohon liar. Kayak setting film zombie, lengkap dengan suasana seram. Kenapa pemerintah New York nggak mengembangkan pulau ini? Jawabannya, karena terlalu berbahaya. Bangunan tua bisa runtuh kapan saja. Tanahnya mengandung kontaminasi dari sisa-sisa medis zaman dulu. Belum lagi cerita-cerita serem yang bikin orang mikir 2 kali buat ke sana. Banyak warga lokal yang ngaku dengar suara-suara misterius dari pulau ini saat malam. Ada juga yang bilang pernah lihat penampakan perempuan pakai apron masak di jendela rumah sakit. Duh, jangan-jangan itu Mary balik masak lagi? Dan yang bikin banyak orang makin penasaran, ada dugaan kalau pulau ini pernah dijadikan tempat eksperimen medis rahasia. Ya, karena zaman dulu karantina itu bisa jadi tempat ideal buat percobaan. Tanpa pengawasan, tanpa pertanggungjawaban. Jadi, bukan cuma tempat pengasingan. Tapi bisa jadi pulau ini pernah jadi laboratorium rahasia paling gelap di Amerika Serikat. Mary Malone bukan cuma cerita horor zaman dulu. Dia adalah simbol dari ketakutan massal, miskomunikasi medis, dan mungkin diskriminasi. Sementara itu, Pulau North Brothers jadi saksi bisu dari sejarah kelam yang banyak orang pilih untuk lupakan. Misteri soal Mary dan pulau itu tetap menggantung. Apa Mary benar-benar bersalah? Atau hanya korban sistem yang gak tahu cara menghadapi sesuatu yang baru? Dan pertanyaan paling besar, kenapa pulau ini masih dikunci dan dibiarkan begitu aja? Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di sana? Kalau menurut kamu, Mary itu korban atau pelaku? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seram tapi nyata kayak gini. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video delusi selanjutnya.